Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryana dari kelas 3D Prodi Penyuluhan Peternakan dan Kepesertaan Hewan. Dalam video sistem organ reproduksi ternak jantan dan betina dan hormonal reproduksi ternak jantan dan betina. Silahkan simak penjelasan selanjutnya. Adapun pembahasan yang pertama yaitu sistem organ dan fungsi reproduksi ternak satu jantan. Yang pertama yaitu testis. Testis adalah sistem organ reproduksi primer pada ternak jantan. Testis dikatakan sebagai organ reproduksi primer karena berfungsi menghasilkan gamet jantan yaitu spermatozoa. Organ yang kedua yaitu epididymis. Epididymis merupakan pipa panjang dan berkelok-kelok yang menghubungkan fasa eferensia pada testis dengan ductus efferens. Epididymis memiliki 4 fungsi utama yaitu sebagai alat transportasi atau pengangkutan, yang kedua sebagai alat penyimpanan, dan yang ketiga sebagai maturasi, dan yang keempat yaitu pengentalan atau konsentrasi sperma. Dan yang ketiga yaitu ductus efferens. Ductus efferens adalah sepasang saluran dari ujung distal cauda masing-masing epididymis yang ujungnya didukung oleh lipatan peritoneum, melewati sepanjang forma spermatika melalui kanalis inguinalis ke daerah panggul, di mana kemudian menyatu dengan uretra. Ductus efferens mempunyai fungsi sebagai tempat penyimpanan spermatozoa sebelum diejakulasikan. Keempat atau yang terakhir yaitu penis. Penis merupakan organ kopulasi pada ternak jantan, membentang dari titik uretra keluar dari ruang cervix di bagian dorsal sampai dengan pada orifisium uretra eksternal pada ujung dari penis. Penis mempunyai fungsi sebagai alat kopulasi dan jalan keluarnya air mani pada waktu ejakulasi dan mendeposisikan air mani pada alat kelamin betina. Selanjutnya yaitu fungsi dari organ reproduksi ternak betina. Yang pertama yaitu ovarium. Ovarium adalah organ primer atau esensial reproduksi pada betina. Fungsi ovarium sendiri adalah untuk memproduksi ovum, penghasil hormon estrogen, progesteron, dan yang kedua yaitu oviduct. Oviduct merupakan saluran yang bertugas untuk menghantar sel telur atau ovum dari ovarium ke uterus. Fungsi oviduct ada 6. Yang pertama yaitu menerima sel telur yang diovulasikan oleh ovarium. Yang kedua yaitu transportasi spermatozoa dari uterus menuju tempat pembuahan. Yang ketiga yaitu sebagai tempat pertemuan antara ovum dan spermatozoa atau biasa disebut dengan fertilisasi. Dan yang keempat yaitu sebagai tempat terjadinya kapitasi spermatozoa. Yang kelima yaitu memproduksi cairan sebagai media pembuahan dan kapitasi spermatozoa. Dan yang terakhir atau yang keenam yaitu sebagai alat transportasi yang telah dibuahi zigot menuju uterus. Nah, organ yang ketiga yaitu uterus. Uterus merupakan struktur saluran muskuler yang diperlukan untuk menerima ovum yang telah dibuahi dan perkembangan zigot. Fungsi uterus yang pertama yaitu sebagai saluran yang melewati gamet atau spermatozoa. Spermatozoa akan membuahi sel telur pada ampula. Yang kedua yaitu sebagai tempat terjadinya implantansi. Dan yang ketiga sebagai tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio. Dan yang keempat berperan pada proses kelahiran atau pasturasi. Dan yang kelima yaitu pada hewan betina yang tidak bunting berfungsi mengatur siklus estrus dan fungsi korpus luteum dengan memproduksi PGF2 alfa atau prostaglandin. Dan yang keempat yaitu serviks. Serviks terletak di antara uterus dan vagina sehingga dikatakan sebagai pintu masuk ke dalam uterus. Serviks berfungsi untuk menghasilkan cairan yang dapat memberikan jalan pada spermatozoa menuju ampula dan untuk menyeleksi sperma. Dan organ yang kelima yaitu vagina. Vagina adalah organ reproduksi hewan betina yang terletak
di antara pelvis, di antara uterus dan vulva. Fungsi dari vagina ini adalah sebagai alat kopulasi dan tempat sperma dideposisikan, berperan sebagai saluran keluarnya sekresi, serviks, uterus, dan ovum, dan sebagai jalan peranakan saat proses melahirkan. Organ selanjutnya yaitu vulva. Vulva merupakan alat reproduksi hewan betina bagian luar. Vulva terdiri dari dua bagian, yaitu bagian luar disebut dengan labia mayora dan bagian dalamnya disebut dengan labia minora. Labia minora homolog dengan epithelium pada hewan jantan, sedangkan labia mayora homolog dengan skrotum pada hewan jantan. Dan organ yang terakhir yaitu klitoris, merupakan alat reproduksi betina bagian luar yang terletak pada sisi ventral sekitar 1 cm dalam labia. Fungsi dari klitoris ini yaitu membantu dalam proses perkawinan. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu hormonal dan fungsi hormonal reproduksi ternak jantan dan ternak betina. Hormon yang pertama yaitu gonadotropin relatin hormon atau GnRH. GnRH ini dihasilkan di hipotalamus. GnRH berfungsi sebagai hormon relasi, yaitu hormon yang bersifat mempengaruhi kelenjar lain untuk memproduksi hormon tertentu. Dan hormon yang kedua yaitu prolaktin relatin hormon atau PRH dan prolaktin inhibit hormon atau PIH. Kedua jenis hormon ini diproduksi di hipotalamus dengan fungsi yang berbeda. Prolaktin relatin hormon atau PRH berfungsi dalam memberikan pengaruh ke kelenjar pituitari agar melepaskan hormon prolaktin. Sedangkan prolaktin inhibit hormon atau PIH berfungsi sebaliknya, yaitu memerintahkan kelenjar pituitari untuk menghambat pelepasan prolaktin. Ketiga yaitu luteinizing hormon atau LH. Berfungsi dalam proses letilisasi sehingga LH sangat penting dalam ovulasi pada ternak betina. Folikel yang sedang berkembang membutuhkan peningkatan konsentrasi LH agar terjadi ovulasi. Fungsi LH juga dibutuhkan untuk pembentukan corpus luteum serta mendukung terjadinya siklus estrus yang normal. Hormon yang keempat yaitu follicle stimulating hormone atau FSH. FSH adalah hormon yang berfungsi utama dalam proses perkembangan folikel pada ternak betina dan spermatogenesis pada ternak jantan. Dan hormon yang kelima yaitu hormon estrogen. Hormon estrogen ini adalah hormon yang dihasilkan oleh folikel the grub di ovarium. Fungsi estrogen adalah perkembangan organ genetikal betina, memicu birahi sebelum terjadinya ovulasi, dan penebalan endometrium, serta terlibat dalam persiapan kelahiran atau PARU. Hormon yang keenam yaitu progesteron. Progesteron adalah hormon yang diproduksi oleh corpus luteum dan termasuk ke dalam golongan hormon steroid. Progesteron berfungsi dalam persiapan implantasi saat terjadi fertilisasi serta mendukung fisiologi uterus pada saat pembuntingan dan perkembangan embrion. Selanjutnya yaitu hormon testosteron. Hormon ini dikenal sebagai hormon jantan atau androgen. Disebut sebagai hormon jantan karena berfungsi untuk perkembangan organ reproduksi ternak jantan, termasuk berperan penting dalam bertas, serta kemunculan karakteristik primer hormon jantan ini dihasilkan oleh sel Leydig di dalam testis dan berfungsi untuk memproduksi dan perkembangan spermatozoa. Hormon yang terakhir yaitu oksitoksin. Oksitoksin ini merupakan hormon yang berperan pada saat proses kelahiran dan setelah kelahiran. Pada proses kelahiran, hormon ini akan menstimulasi kontraksi otot-otot uterus sehingga proses kelahiran terjadi. Pasca kelahiran, hormon ini berfungsi sebagai milk letdown atau hormon yang membantu pengeluaran susu dari induk. Dan pembahasan kita kali ini semoga bermanfaat bagi para penyimak dan saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.